iPhone XR tuh sekarang harganya udah turun terus. Mau yang resmi atau bukan, harganya tuh udah menggiurkan. Tapi apakah iPhone XR itu worth it buat dibeli di 2021 dan untuk kedepannya? Jadi buat jawab pertanyaan itu saya sekalian review pengalaman saya 1,5 tahun lebih lah ditemenin sama si iPhone XR ini. Sampai ya si layarnya tuh gini gara-gara keteken ya. Ya gimana lagi ya. Mungkin ini review terakhir sih di ponsel ini buat dijual atau entah dibenerin lagi sih. Ya nanti lihat keadaan uang dulu ya. Masih gini sih kondisinya, masih pandemi. Oke, langsung aja kita review si iPhone XR ini di 2021. Di awal saya bakal bahas dulu ya 3 hal yang ngeselin ya selama pakai iPhone XR ini. Oke, langsung aja. Yang pertama tuh lambat. Lambat di sini adalah dalam konteks pengisian dayanya. Untuk ukuran ponsel yang bisa dikatakan nggak murah, punya pengisian daya 15 watt tuh nggak banget. Apalagi bawaannya ini cuma 5 watt aja. Dan apalagi kalau kalian beli garansi resmi stok, sekarang tuh nggak dikasih charger ya sama kayak iPhone 12. Jadi ya ngeselin banget sih menurut saya. Mungkin ada efek juga ya dari Poco F2 Pro yang saya pegang, ya punya pengecasan pengisiannya tuh 33 watt yang cepet, jadi ya pas pegang si iPhone ini ya kerasa lambat banget. Kedua, kameranya tuh cuma satu. Saya bukan tipe orang yang suka ponsel kameranya banyak ya, cuma saya emang sesekali butuh lensa wide dan tele. Kalaupun misalkan disuruh milih salah satu, saya lebih milih lensa wide aja sih. Karena ini lebih kepake ya buat saya kalau misalkan kita lagi foto di si jaraknya tuh sempit atau misalkan di indoor, butuh kita tuh sudut pandang yang luas. Dan kalau misalkan pakai lensa yang biasa atau lensa utama, ya itu tuh sayang banget gitu. Jadi momennya nggak dapet atau si objeknya nggak ketangkep semua. Jadi kemampuannya tuh terbatas. Nah yang ketiga tuh resolusi layarnya. Resolusi layarnya tuh cuma 828x1792 yang emang sayangnya kalau dibandingin secara angka aja ini tuh sama komputernya emang kalah ya. Tapi kita langsung bahas yang bagus-bagusnya ya. Kualitas layarnya tuh secara keseluruhan beda dibandingkan angka yang ditulisnya. Kualitas layar di iPhone XR ini tuh terlepas resolusi layar tadi yang kecil bener-bener enak dilihat. Ya tentunya sebelum si layarnya ada cacat kayak gini ya. Emang gak setajam kompetitornya, tapi bisa nyajiin warna dan gambar yang renyah, juga natural. Nggak murahan lah si LCD-nya. Walaupun warnanya nggak senonjok AMOLED, tapi enak dilihat. Layar yang cuman LCD-nya ini tuh responsif, dan pokoknya nyaman. Emang ada ya di harganya ini iPhone X yang punya layarnya OLED, tapi saya nggak tergiur sih buat beli iPhone X ya. Jadi gak ngiri lah. Layarnya ini juga yang buat saya milih tetap di sini dibandingkan ganti ke iPhone SE 2. Iya emang saya pecinta ponsel mungil kayak iPhone SE 2, tapi buat saya pribadi udah susah banget sih buat lepas dari penggunaan gestur-gestur di sebuah layar ponsel. Udah males ya buat pindah sana sini pakai sebuah tombol fisik atau pakai assistive touch. Buat main game tuh enak ya, buat nonton YouTube atau Netflix juga oke. Ya sekali lagi tentunya sebelum layarnya cacat kayak gini. Kedua tuh kameranya yang kuat. Walaupun saya bilang kameranya nggak sefleksibel ponsel-ponsel lain yang punya beberapa lensa, tapi satu lensanya ini tuh kuat. Snappy-nya, dynamic range-nya luas, detailnya oke. Tentunya nggak bisa dikatakan terbaik ya kalau dibandingkan sama ponsel-ponsel keluaran 2020 dan sekarang. Tapi tetap bisa bersaing dan hasilnya tuh bagus. Beberapa tahun ke depan pasti masih worth it sih si kemampuan kameranya ini. Saya nggak keberatan ya si iPhone XR itu nggak punya fitur ya embel-embel yang sebenarnya saya juga nggak tahu itu bakal kepake atau enggak gitu. Banyak fitur yang gimmick. Selama satu kameranya ini tuh mampu memberikan hasil yang bagus dan kuat, saya pasti suka. Daripada banyak tapi ya nggak jelas atau nggak puguh gitu. Paling yang saya nggak suka di sini ya tentunya nggak ada night mode sih. Ya masih belum ada ya di zamannya iPhone. Kecuali kamera depannya, emang hasilnya tuh natural, gak dipercantik, detailnya oke. Tapi saya rasa urusan kamera depan tuh si iPhone XR ini secara keseluruhan sulit bersaing sih. Beda sama kamera belakangnya yang masih bisa dikatakan dapat bersaing dengan sengit. Emang gak jelek, cuman ya standar. Kalau urusan video ya jangan ditanya, saya masih suka banget ngerekam pakai iPhone XR ini. Natural, mulus, warnanya luas, pokoknya oke. Gak bisa komen lebih. Buat kalian yang khawatir atau takut ketinggalan zaman karena kameranya cuma satu, udah deh. Sekali lagi saya mending rekomendasiin pilih satu lensa aja dibanding banyak 3-4 lensa, tapi kemampuannya tuh
semuanya standar. Apalagi kalau maksain ada depth lens sama macro lens. Yang ketiga, performanya jangan dikhawatirkan. Seperti yang kita ketahui, iPhone XR ini tuh udah ketinggalan 2 generasi. Yang terbaru sekarang udah Bionic A14 dan ini masih A12. Tapi performanya nggak ada hambatan sih. Udah banyak install aplikasi, buka ini itu nggak ada masalah, tetap smooth. Mungkin bakal mengkhawatirkan kalau misalkan kalian beli yang 64 GB. Apalagi kalau misalkan pemakaiannya panjang. Karena kalau kepenuhan performanya pasti kehambat. Performa baterainya juga buat pemakaian sehari-hari masih oke. Emang nggak bisa dikatakan yang terbaik ya kalau dibandingkan dengan kompetitor lain. Tapi mengingat performanya smooth jadi termaafkan. Tentunya kalau main game intens bakal ya agak banget baterainya. Cuma ya karena pemakaian sebelum si layarnya rusak juga saya jarang main game, jadi ya nggak ada masalah sama baterainya. Pasti kalau misalkan main game-game berat, apalagi si grafiknya ditinggiin ya baterainya pasti boros sih. Sebenarnya iPhone dari tahun ke tahun tuh sama aja ya, beda bentuk dikit, fiturnya juga ya hampir sama dari generasi ke generasi. Cuman Apple tuh ningkatin dan memaksimalin fitur-fitur yang udah ada, yang itu aja. Jadi walaupun bisa dikatakan secara keseluruhan fiturnya itu sedikit dibandingkan ponsel Android, tapi benar-benar gak neko-neko dan maksimal. Hampir gak ada yang gak guna sih menurut saya, kecuali Memoji sih. Hal ini yang bisa buat saya lebih bertahan lebih lama kalau misalkan megang iPhone dibandingkan Android. Belum ada alasan kuat ya buat ganti ke iPhone generasi yang lebih baru. Pilih dan punya iPhone XR di tahun 2021 ini dan kedepannya tuh bakal worth it banget. Apalagi update iOS-nya masih panjang. Kalau sesuai jadwal dan sesuai kebijakan Apple sebelumnya, berarti iPhone ini tuh masih bakal dapat iOS 17. Yang mungkin jadi ancaman buat pengguna dan calon pengguna iPhone XR ini adalah iPhone SE Plus sih. Yang kabarnya punya visi kayak XR tapi chipsetnya kayak iPhone 12. Mantep lah. Tapi ya emang ini masih kabar dan gak tahu kapan. Saya cuma berharap di sektor softwarenya Apple makin terbuka sih. Seperti sebelumnya kan si NFC-nya udah mulai bisa dipakai walaupun terbatas ya banknya. Jadi ya kedepannya mungkin ada update yang mungkin bisa menggoda para pengguna Android atau bisa lebih memanjakan para user iPhone. Terakhir, kalau misalkan kalian pengen beli iPhone XR ini dan khawatir masalah jaringan 5G yang cuman ada di iPhone 12 untuk saat ini, itu tuh ya kalem aja lah gitu. Karena di 5G di Indonesia tuh masih lama ya. Regulasi ponselnya belum ada jelas gimana, lelangnya juga sempat kemarin dibatalin, pokoknya kalem aja ya. Kalau misalkan kalian khawatir akan jaringan 5G di suatu ponsel atau khususnya iPhone, kalian bisa tonton ya video tentang jaringan 5G yang udah saya bahas, yang udah saya tulis linknya di deskripsi di bawah, kalian bisa nonton ya beres nonton video ini. Oke, jadi itu saja ya sekilas review singkat ya tentang pengalaman saya pakai iPhone XR ini. Sangat memuaskan ya. Yang nggak memuaskan cuman bete aja sih layarnya udah gitu ya. Nanti ya lihatlah gimana ya keadaan keuangan gitu. Oke, jadi kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme biar nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.